Tolong, kamu mau apa? Kamu mau apa? Berhenti. Siapa si tukang ikut campur itu? Jangan khawatirkan dia, teman-teman, tangkap dia. Produksi nasional naik 40%. Lily, ini data dari siang tadi. Di North Valley sana, harganya mulai turun. Sudah turun berapa? Dari minggu lalu sampai sekarang, North Valley turun 12%. Arkansas sedikit lebih baik, tapi juga mulai menurun. Kalau Orange Ridge bagaimana? Data Orange Ridge menunjukkan hasil panennya naik 90% dari tahun lalu, tapi harganya belum bergerak. Para warga masih menunggu. Menunggu apa? Menunggu harga yang lebih tinggi. Ibu Miller bilang di grup chat, harga akan naik bahkan setelah 10 hari sebelum hari libur. Wendy, kamu tahu berapa lama periode penjualan liburan? Setengah bulan, 18 hari. Dari 2 minggu sebelum hari libur sampai sehari sebelum hari libur, North Valley turun 12% dalam 3 hari. Kalau begini, dalam 18 hari, Lily, jangan menakutiku. Aku tidak menakuti kamu. Awasi harga di South River, dan kirimkan ke aku besok pagi-pagi. Siap, Lily. Kenaikan 90% dalam 1 tahun. Kalau tidak dijual, semua akan busuk. Sepertinya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mencoba bicara dengan mereka. Hei, bukankah itu Lily yang kembali? Ini Ibu Queen. Dia berkecimpung di bisnis buah yang besar. Dia dulu banyak membantu desa kita. Ibu Miller, kini produksi jeruk mandarin meroket. Secara nasional, hasil jeruk mandarin naik 40% tahun ini. Di Lembah Utara, sebagian sudah membuang stok. Harga turun 5 sen dalam 1 hari. Desa kita hasilnya hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Masa penjualan liburan masih sekitar 10 hari lagi. Kalau kita tidak segera menjual jeruk mandarin, nanti harganya bisa turun sangat rendah. Dan tidak ada yang mau membelinya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ada 2 pilihan. Pilihan 1, jual sekarang. Saya beli sedikit di atas 35 sen. Setelah menghitung biaya, kalian masih akan untung. Setidaknya kalian impas. Pilihan 2, berjudi. Bertahan seminggu lagi. Lihat apakah pasar liburan membaik. Kalau iya, kalian akan untung lebih banyak. Kalau tidak, kalian akan terjebak dengan semua jeruk yang membusuk. 36 sen? Harga itu penghinaan. Tahun lalu harganya 50 sen. Itu tahun lalu. Kamu tahu itu tahun lalu? Lalu bagaimana kamu bisa bilang nilainya hanya 36 sen tahun ini? Tepat. Dia bilang turun, jadi turun. Dia orang luar, masa dia tahu pasar lebih baik dari kita? Lihat, di internet, semua orang bilang jeruk mandarin pasarnya sedang bagus tahun ini, stoknya sedikit. Dia hanya ingin kita cepat menjual supaya dia bisa membeli dengan harga murah. Soal di internet itu disebarkan oleh para pembeli, bukan saya. Kamu bilang itu dari pembeli, jadi begitu? Mana buktinya? Kamu tidak percaya padaku? Baiklah. Tapi aku bilang sekarang. Paling lama, 10 hari sebelum hari raya, 40 sen. Setelah itu, harganya hanya akan turun. Akhiri saja, kita selesai. Dia ke sini untuk membeli jeruk mandarin, bukan untuk memberi kita uang. Siapa yang melakukan ini? Bisa lebih tinggi lagi? Tidak bisa. Itu benar-benar yang terbaik harga yang ditawarkan pasar. Jujur, aku benar-benar ingin membantu kalian. Ayo masuk dan bicara. Apakah angka-angka yang kamu sebut itu nyata? Pak Henderson, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Tidak ada alasan bagiku untuk berbohong padamu. Kalian semua melihatku tumbuh dewasa. 30 ton yang kamu bantu 2 tahun lalu sungguh sangat membantu kami. Aku ingat itu. Jadi, apa yang membawamu ke sini? Apa kamu ingin membeli 1 putaran jeruk mandarin lagi? Atau... Aku hanya ingin kamu menikmati liburan yang menyenangkan. Produksi keluargaku. Sedikit lebih dari 3.000 pon.
Tahun ini, kami memproduksi tambahan 2.600 pon. Kamu bilang 40 sen. Jadi totalnya sedikit lebih dari 2.000 dolar. Benar. Biar kupikirkan dulu. Oke. Tapi jangan terlalu lama. Cobalah memutuskan 9 hari sebelum liburan. Soal 30 ton dari 2 tahun lalu, terima kasih untuk itu. Hei, halo, Pak Lewis. Apakah kamu senggang dalam waktu dekat? Aku ingin bicara denganmu. Soal bisnis. Tentu, aku di restoran di kawasan teknologi tinggi. Oh, benarkah? Aku sangat dekat. Aku bisa datang sebentar lagi. Keith. Dia bilang apa? Paling banyak 40 sen. Gak bisa lebih tinggi lagi. 40 sen? Itu mah gak ada apa-apanya. Dia rakus banget. Dia mau nipu kita sampai berapa? Tanya-tanya lagi. Coba lihat apa ada pembeli lain yang nawar lebih. Persyaratan kualitas naik. Harganya turun 12%. Jangka waktu pembayaran diperpanjang dari 1 bulan menjadi 45 hari. Itu kebijakan terpadu platform. Harga turun 12%. Margin laba jadi tipis, hampir tidak ada. Jangka pembayaran diperpanjang 15 hari. Cukup untuk membuat pembeli kecil bangkrut. Di pabrik lain, standarnya juga sama. Semuanya sama. Aku baca kontrak itu. Jangka waktu pembayaran di pasal 3 itu jelek. 30 hari terlalu singkat. Pemasok bakal kesulitan arus kas. Ini harus diubah. Jadikan 45 hari. Sekarang ini, kok ada yang membela pemasok? Oh, ngomong-ngomong, besok pergi ke Orange Ridge dan temui Pak Henderson. Gimana negosiasinya? Hey, Bu Queen kan? Senang bertemu Anda. Anda, Nama saya Marcus Brown. Saya dari sekitar Orange Ridge. Saya dengar Bu Queen ingin membeli semua jeruk mandarin dari desa kami. ya, tidak juga. Hanya saja produksi jeruk mandarin meningkat belakangan ini, yang membuat harga turun. Saya ingin membantu warga Orange Ridge mendapatkan lebih banyak uang. Hahaha. Apa Bu Queen benar-benar semurah hati itu? Pak Brown, silakan sampaikan pikiran Anda. Bu Queen, Anda orang luar kota. Anda tidak punya akar di desa ini. Anda tidak akan sanggup. Dengarkan saran saya. Pergi saja. Lakukan urusan Anda. Pak Brown, Anda terlalu khawatir. Saya hanya ingin membantu semua orang mencari uang bersama-sama. Soal sanggup atau tidaknya saya, itu bukan urusan Anda. Baiklah. Kalau begitu saya akan menunggu di desa ini dan melihat berapa lama Bu Queen bertahan. Turun 40%. Gadis kecil baru beberapa tahun di desa ini, dan dia menghalangi jalanku yang sudah 15 tahun. Tidak usah buru-buru. Pelan-pelan saja. Hei, Bu Queen sudah datang. Nah, sudah tahu berapa yang akan Anda naikkan? Jujur, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, paling banyak saya bisa tawarkan 40 sen. 40 sen? Itu untuk pengemis. Markus menawarkan 50 sen. Dan dia akan menaikkannya dalam beberapa hari. Tidak sepertimu, dasar pedagang serakah. Berapa banyak uang kotor yang sudah kamu hasilkan? Max, saya menjalankan bisnis saya dengan hati nurani. Apa Anda pikir adil bicara begitu tentang saya? Kalau kamu bicara satu kata lagi, aku akan suruh orang menghajarmu, percayalah. Hei, Max, sudahlah. Lupakan. Kita jual saja ke Markus. Ayo, lihat siapa lagi yang datang ke dia. Hei, kalian semua begitu percaya sama Markus? Bukankah dia hanya menjalankan toko perlengkapan pertanian? Jangan khawatir. Lagi pula, dia bisa menjualnya. Baiklah. Tentu saja, semakin tinggi harganya, semakin baik. Lily, barang dagangan saya, bisakah kamu mengambilnya besok? Ya, 9 hari sebelum liburan, 40 sen.
Aku penasaran bagaimana anak kecil itu keadaannya. Lily kembali untuk membeli jeruk keprok. Dia bilang dia membantu kita, tapi sebenarnya tujuan dia apa? Dia memberi kita 40 sen, lalu mengantongi selisihnya. Dia membantu kami menjual 2 tahun lalu hanya untuk menjalin relasi. Nah, sekarang dia menuai untungnya. Kamu menekan harga jeruk keprok desa kami, kamu tega banget, gak mungkin. Lily, 40 sen itu nggak cukup. Kamu harus naikkan harganya, atau pergi sana. Ibu Miller, harga pasar sekarang. Jangan ngomong soal harga pasar ke aku. Setelah 50 tahun, kamu pikir aku nggak tahu harga pasar? Hey Lily, kamu ada waktu besok? Aku sudah memuat semua jeruk keprok ke truk. Pak Henderson, aku ada waktu. Kalau begitu besok, aku akan menemuimu di gudangku. Lily, ini barangku. Berapa pon? 3.200. Kita pakai 40 sen per pon. Oke. Pak Henderson, Bapak punya timbangan cadangan? Aku lupa kalau timbangan kami sudah diambil Wendy. Oh, tentu saja aku punya timbangan. Tapi aku harus bilang, kamu agak ceroboh, bos besar. Haha, Di mana timbangannya? di bawah pohon lokus tua. Keith, kamu sedang apa? Keith, kamu jual dengan harga 40 sen? Markus menawarkan 50 sen. Benarkah dia menawarkan 50 sen? Kalau begitu, aku pikir dulu. Hari ini aku akan memastikan kamu tidak jadi menutup kesepakatan ini. Hey, Keith, Lily, aku ada urusan, aku pergi dulu. Kalian berdua lanjut ngobrol saja. Maaf, Lily. Aku pulang duluan dan lihat bagaimana situasinya. Om Henderson, kamu gila? Om Henderson, kamu jualnya berapa? Lily, menawari aku 40 sen. 40 sen? Kamu bercanda? Itu untuk pengemis. Aku tahu kamu curang, tapi tidak segini curangnya. Kamu benar-benar tidak punya hati, kamu menipu kami lagi demi uang kotormu. Buat beli rumah bagus dan mobil mewah, ha? Aku menawarkan harga tertinggi di pasar untuk barang ini. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. PH. Harga tertinggi di pasar? Itu lebih seperti harga curangmu, menurutku. Kamu mau ngapain? Wah. Melihat wajah munafikmu, bikin aku mual, dasar keparat, kantongmu penuh dengan uang hasil jerih payah orang lain. Aku akan memberimu pelajaran karena menipu orang. Tolong, mau apa? Mau apa? Berhenti. Itu dia. Siapa sih orang ini? Jangan pedulikan dia, kawan-kawan. Minggir. Kali ini kamu beruntung. Lu kamu. Cuma lecet. Apakah Anda Nona Queen? Ya, benar. Saya Ethan Smith. Saya datang jauh-jauh dari ibu kota. Saya punya urusan bisnis untuk dibicarakan dengan Anda. Bisa kita bicara berdua? Dia barusan menyelamatkanku. Dia mungkin bukan orang jahat. Baiklah. Maaf sekali kamu terluka. Tidak apa-apa. Lily. Ethan. Bukankah perusahaan Anda baru-baru ini mengajukan proposal untuk akuisisi gudang pendingin di Lembah Utara? Proposal itu belum secara resmi diajukan. Apakah Anda mengenal saya? Untuk gudang pendingin yang Anda sebutkan itu, saya punya relasi. Harganya akan 20% lebih murah daripada yang Anda negosiasikan sendiri. Apa syaratnya? Pertama, bereskan kekacauan ini. Saya tunggu. Atau bagaimana kalau begini, kamu pergi ke rumah sakit dulu, dan besok, saya akan mencarimu di alamat di kartu namamu. Turunkan saya di sekitar sini saja. Baiklah. Halo, Anda mencari siapa? Ethan Smith. Saya ada janji. Sebentar, saya cek. Pak Smith sedang rapat. Silakan duduk di sofa. Ethan, ini bahkan tidak punya alamat perusahaan. Pak Smith. Bu Queen, tunggu sebentar. Luke akan melayani Anda dulu. Saya agak sibuk.
Hei, Bu Queen, saya asisten Pak Smith. Saya Luke. hei, dia datang ke desa kemarin secara langsung untuk membahas penyimpanan dingin. Jadi, dia tidak akan berbicara dengan saya hari ini. Dia ada panggilan konferensi. Dia minta saya menemui Anda. Saya tahu semua detailnya. Tidak masalah. Perusahaan Anda bergerak di bidang apa? Kartu nama Anda tidak ada isinya. Penyimpanan dingin dan perdagangan grosir. Ini rencana yang disesuaikan dengan kondisi Anda. Harga ini 20% lebih rendah dari pasar. Perusahaan kami punya subsidi khusus di Lembah Utara tahun ini. Barang Anda sudah termasuk. Subsidi apa? Ini subsidi rantai pasokan dari sumbernya. Syaratnya apa? Tidak ada syarat, hanya penyimpanan dingin dan logistik. Apa maunya Anda? Tentu, kami ingin kerja sama jangka panjang. Baiklah, Mungkin dia suka kualitas jeruk mandarin perusahaan Anda. dia dulu pernah di utara. Pak Smith berbisnis di utara selama bertahun-tahun. Jam berapa truknya tiba besok? Jam 9 pagi. Sopirnya akan menelepon Anda sebelum tiba, oke? Orang ini aneh sekali. Sangat tertutup. Kabar buruk, Lily. Harga jeruk mandarin turun lagi. Lily, kondisinya tidak bagus. Ceritakan. Harga di North Valley masih terus turun. Kemarin turun 2 sen lagi. Biaya barang yang kita beli sekarang sudah mendekati harga pasar. Kalau ini terus berlanjut, kita akan rugi untuk lot ini. Baiklah, paham. Dan kamu masih tetap membeli? Aku sudah berjanji pada Tuan Henderson. Tuan Henderson sendiri punya 3.000 pon. Lagi pula mungkin masih ada lagi yang datang. Kalau mereka datang, kita beli. Nona Queen, Tuan Smith punya satu kiriman jeruk keprok, baru sampai di area produksi hari ini, kualitasnya cukup bagus. Kalau Anda tertarik, kami bisa memberi Anda satu kiriman dengan harga modal. Dengan harga modal, ya? Kalian sekarang buka lembaga amal atau apa? Tuan Smith bilang, anggap saja ini untuk menjalin pertemanan. Bagaimana saya memeriksa kualitasnya? Besok pagi, saya akan kirim kotak sampel ke gudang Anda bisa memeriksanya dulu. Anda tahu alamatnya? Ya, Apa pekerjaannya sebelumnya? bisnis buah. Baik, kita akan bicara setelah sampelnya tiba. Apa untungnya untuk dia? Hahaha, Max. Makanan di sini enak kan? Hanya Markus yang begitu dermawan. Hey, Max. Sejauh ini, hanya Keith di desa yang sudah menjual barangnya ke Lily, kan? Ya, ada juga Tuan White dan Tuan Sullivan, dan beberapa orang tua, mereka semua berencana menjual ke Lily bersama-sama. Orang tua-tua itu, sungguh. Mereka nurut sama apa kata Lily. Tidak punya otak sama sekali. Dasar para tua-tua ini, awasi mereka untukku. Lily ini, aku akan cari cara lain untuk mengganggunya. Siap, Markus? Lily, ada yang datang. Lily, harga ini masih bagus? Ya, benar. $42 pon. Total $376 pon dengan harga 40 sen. $150 40 sen. Hey, Pak White dan Pak Sullivan, kalian berdua sedang apa? Kami berpikir untuk menjual barang kami kepada Lily. Tidak mau menunggu lebih lama lagi. Saya sedang jualan lewat siaran langsung. Jeruk mandarin bisa dijual sekitar 55 sen per pon. Kamu menjual padanya dengan harga 40 sen, bukankah itu rugi total? Tepat sekali, pikirkan baik-baik. Lily, kami akan memikirkannya. Kami belum mau menjualnya sekarang. Baiklah, lakukan yang menurutmu terbaik. Markus sedang jualan lewat siaran langsung sekarang. Jeruk mandarin bisa dijual 50 sen per pon. Benarkah? Benar. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kalau begitu, kami akan memberikan semua barang kami kepada Markus. Nah, gitu dong. Lily penipu itu. Kami tidak mau berurusan dengannya. Lily, belum ada satu keranjang pun sepanjang pagi ini. Para penduduk desa semuanya terpengaruh oleh kata-kata Markus.
Tapi soal jualan live streamingnya, aku tanya-tanya, itu cuma gubuk yang mereka dirikan dengan sebuah ponsel bahkan lampunya saja tidak layak, jadi berapa banyak yang bisa dia jual? Mereka percaya Markus, bukan padaku, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Begini, ini jualan live streaming, di mana orang-orang dari seluruh negeri bisa melihat jeruk mandarin kita, dan dengan harga 50 sen per pon, kita tidak akan kesulitan menjualnya. Lalu kapan kami bisa dapat uangnya? Selama kalian menyerahkan barangnya kepadaku, akan kupaketkan, kudaftarkan secara online, dan langsung kubayar kalian setelah laku, paling lambat seminggu. Seminggu? Katamu akhir bulan lalu. Sekarang bilangnya seminggu. Itu dulu, karena model live streaming sekarang berbeda dengan hasil yang lebih cepat. Apa kalian tidak percaya padaku setelah aku bertahun-tahun di desa ini? Markus, trik ini benar-benar berhasil, karena para penduduk desa semuanya menunggu 50 sen darimu. Berhasil, tapi kita tidak bisa mengulurnya terlalu lama. Orang-orang tua ini tidak sabaran, jadi kalau kita menunda beberapa hari tanpa memungut, mereka sendiri akan panik. Lalu kita harus bagaimana? Karena kita tidak mungkin benar-benar membayar 50 sen dan malah rugi. Siapa bilang kita benar-benar akan membelinya? Kita cuma perlu menundanya. Dia tidak bisa mendapatkan barangnya. Jadi gudangnya kosong dan listrik ruang pendinginnya tagihannya ratusan per hari. Ketika dia sudah tidak tahan lagi, akan kuambil alih buahnya dengan harga 35 sen per pon. Kualitasnya bagus, jadi kalau kita jual lagi 60 sen per pon, pembelinya pasti banyak. Cerdas, benar-benar cerdas. Markus, bisakah jualan siaran langsung ini benar-benar laku 50 sen per pon? Jadi kita dapat berapa? Keith, jangan khawatir. Jualan siaran langsung itu lagi ngetren sekarang. Orang kota belanja lewat HP, 50 sen per pon itu murah. Kalau soal yang kamu dapat, pasti jauh lebih tinggi dibanding 40 sen milik Lily. Lebihnya berapa tepatnya? Setelah kelompok pertama laku semua, nanti ku beri angka pastinya. Percaya saja padaku. Tapi, kita baru mulai. Jadi kelompok pertama harus berkualitas terbaik. Pertama, kamu harus memilih buah kualitas terbaik. Yang besar, berkulit tipis, dan warnanya cerah. Kita bangun reputasi dulu. Kalau buah yang biasa, kita punya banyak buah kelas menengah. Sayang kalau dibuang. Simpan dulu buah yang biasa. Setelah kita punya nama, kita bisa tambahkan yang kelas menengah bersama yang lainnya. Begitu mereknya terbentuk, buah kelas menengah juga bisa laku dengan harga bagus. Oh, ide bagus. Cemerlang, benar-benar cemerlang. Jadi berapa untuk kelompok pertama? Buah kualitas terbaikku hanya sekitar 1.000 sampai 2.000 pon. Kami ambil sebanyak yang kamu punya. Muat satu truk dan coba jual dulu. Ku dengar arus kasmu agak ketat. Kamu memang tahu banyak. Ini perjanjian pembayaran di muka. Evertrust Trading bisa membayar di muka $50.000 untuk barangnya. Syaratnya, untuk 3 bulan ke depan, kamu mengutamakan pasokan untuk saluran kami. Hanya prioritas pasokan? Ya. Ini tidak masuk akal. Kamu tahu masuk akal atau tidak? Kenapa kamu membantuku? Karena aku tidak ingin melihat orang yang bekerja keras terpuruk. Markus, gimana hasil kiriman terakhir? Oh, sukses besar. Penjualan lebih dari $5.000. Haha, sudah kubilang. Kamu selalu bisa mengandalkan Markus, tidak seperti penjual-penjual mencurigakan itu. Oh, bener banget. Kita hanya menunggu untuk Markus membuat kita kaya. Tapi ada satu hal, pelanggan bilang kualitas kemasan kita buruk, kardusnya tipis, dan barangnya hancur saat pengiriman. Oke, setiap keluarga iuran lagi $300 untuk memperbaiki kemasan dan kualitas. Hei, Markus, berapa yang sebenarnya kita dapat dari 5.000 itu? Jangan khawatir dulu. Kita tingkatkan kualitas dulu. Aku dukung Markus. Hei, kamu harus keluar uang untuk mendapat uang. Aku ikut. Aku akan pulang dan membicarakannya dengan istriku. Lily, berapa harga jeruk mandarin per pon sekarang? Lihat kualitasnya. Paling banyak 35 sen sekarang. Kenapa turun banyak? Bukankah tadi kamu menawarkan 40 sen? Aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Harga ditentukan oleh pasar. Dulu aku menawarkan 40 sen kepadamu, tapi kamu malah percaya pada Markus. Sekarang harga pasar sudah turun, jadi yang bisa kuberikan hanya 35 sen. Itu masih lebih baik daripada menjual kepadamu. Baiklah, Aku keluar. Tidak. Ini tidak masuk akal. Oh tidak, kita rugi besar. Penjualan live streaming gagal. Kita punya lebih dari $5.000 dari penjualan, tapi kita menerima kurang dari setengahnya. Mereka akan menghancurkanku. Tidak, aku harus berusaha lebih keras. Kita harus jadi nomor 1 dalam penjualan dulu. Kabar baik, semuanya. Kualitas jeruk mandarin kita dari Orange Ridge telah diakui oleh platform. Kalau kita mau menjual jeruk mandarin ini dengan harga bagus, itu semua tergantung pada apakah kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Oh, bagus sekali. Markus, katakan saja apa yang harus kami lakukan. Kami semua mendukungmu. Platform menganggap jeruk mandarin kita berkualitas tinggi, dan mereka ingin kita menambah investasi di iklan berbayar. Awalnya, biaya iklan berbayar adalah $15.000, tapi platform memberi kita diskon. Sekarang hanya $8.000. Mari kita patungan. Kita masih harus bayar? Kita baru mulai. Wajar mengeluarkan sedikit uang. Markus, bagaimana dengan yang Lebih dari $5.000 itu. kapan kita akan membaginya? Jangan buru-buru, baru 2 hari. Hal terpenting sekarang adalah membuat bisnis ini mulai berjalan. Aku setuju dengan Markus. Aku ikut. Ya, uangnya sudah terpakai. Aku juga akan patungan. Lily, di North Valley sana, harganya sudah 30 sen. ah, sudah diduga. Inflasi. Sekarang pasokan melebihi permintaan. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Setelah menghabiskan semua uang untuk trafik berbayar, tetap saja tidak laku. Aku harus gimana? Ini semua gara-gara si keparat Lily. Kalau bukan karena dia, aku nggak akan begini kacau. Kalau aku lagi susah, kamu juga nggak akan enak-enak. Hei, kamu sibuk? Akhirnya selesai juga pemeriksaannya. Bu Queen, kiriman Anda mengandung residu pestisida melebihi batas 2%. Nggak mungkin. Aku sudah memeriksanya 3 kali. Aku baru menerima laporannya sebelum pengiriman. Semuanya lolos. Lihat sendiri. Nggak mungkin. Kecuali, ada yang mengutak-atiknya. Pak Lewis, siapa yang mengambil sampel untuk kiriman ini? Staf gudang. Mereka mengikuti prosedur standar. Prosedurnya tidak masalah. Tidak ada yang salah dengan stafnya. Aku minta pengujian ulang untuk kiriman ini. Pengujian ulang bisa dilakukan, tapi soal waktu, platform nggak bisa nunggu. Kalau kiriman ini tidak masuk gudang hari ini, pesanannya harus dibatalkan. Beri aku 1 hari. Setengah hari, paling lambat jam 2 siang. Oke. Pak Smith, tolong bantu aku. Barang-barang di pusat distribusi Capital City tertahan di pemeriksaan kualitas. Aku butuh lembaga pihak ketiga untuk menguji ulangnya. Hasilnya dalam 2 jam. Kirim alamatnya. Ayo. Tunggu aku di mobil sebentar. Aku segera kembali. Oke, aku tunggu. Aku nggak enak selalu merepotkannya. Tesnya lolos. Barangnya bisa masuk sekarang. Aku akan mengantarmu mengurus dokumennya sebentar lagi. Tentu, makasih. Markus, mau kemana? Oh, aku mau ke ibu kota untuk urusan bisnis. Markus, uang itu segera datang, kan? Ya, sebentar lagi. Aku harus pergi sekarang. Aku berangkat. Kenapa buru-buru? Apa Markus kabur? Masa? Bukankah dia bilang jualan live bisa cuan? Oh, aku mampir ke toko perlengkapan pertanian kemarin. Tokonya terkunci. Kuhubungi dia, HP-nya mati. Keparat, dia menipu kita banyak uang. Aku banting tulang buat Markus. Bukan cuma nggak dapat duit, tapi aku juga ngeluarin beberapa ratus $. Sekarang Markus kabur. Siapa yang harus kutagih? Aku nggak punya pilihan lain selain menemuinya. Aku dulu memperlakukan Lily dengan sangat buruk. Apa dia mau memaafkanku?
Lily. Max, ada apa? Markus kabur. Aku tahu. Dari uang hasil jualan live-nya, dia nggak ngasih kita 1 sen pun. Maksudmu? Apa yang kulakukan dulu? Aku salah sama kamu? Aku ingin minta maaf. Sekarang harga pasar jeruk mandarin paling tinggi 27 sen. Kamu terlalu percaya sama Markus. Apa? Turun segitu banyak? Sekarang jeruk mandarinnya kebanyakan. Para pedagang di ibu kota malah ngasih promo beli 1 gratis 1. Memang nggak ada pilihan. Baiklah, aku balik dan ngasih tahu mereka. Mungkin bagus kalau Markus kabur. Waktu dia di desa, malah makin susah ngumpulin barang. Dia nggak akan tinggal diam. Maksudmu? Dengan keahlian dan nyalinya, dia nggak mungkin bikin skema seperti ini. Dia juga nggak punya visi. Lily, jangan-jangan orang dari ibu kota. Tahu kamu pasti ngemil itu. Aku bawa banyak makanan enak. Kamu datang jauh-jauh dari ibu kota. Iya, apa lagi? Kamu pikir aku nyetir sejauh ini hanya untuk mengantar makanan? Aku juga belum makan, cuma lewat. Makanlah. Setelah tahun baru jangan pusing soal bayarannya. Aku dukung kamu. Hari sudah malam, aku pergi dulu. Makasih banyak. Hati-hati di jalan, ya. Bagus sekali. Nggak dapat sepeser pun. Dan bahkan kehilangan jeruk mandarin. Aku rugi $1.000. Sekarang suamiku sudah membicarakan perceraian karena ini. Jeruk mandarinku hampir setengahnya busuk. Kalau aku tahu ini, akan kujual seharga 40 sen langsung ke Lily. Aku menemuinya beberapa hari yang lalu. Jadi, apa katanya? Sekarang dia nawarin berapa untuk jeruk mandarin? Dia bilang 27 sen. Apa? Kenapa dia tidak merampok kita saja? Betul, menurutku, dia berbuat curang soal harga. Bagaimana kalau aku periksa pasar besok, lihat tawaran orang lain? Minggu pertama tahun ini, jeruk mandarin di Lembah Utara turun menjadi 25 sen. Sungai Selatan juga mencapai titik terendah baru. Seluruh pasar jeruk mandarin hancur, tapi jeruk mandarin yang dibeli Lily, karena kualitasnya, menstabilkan harga di platform. Meskipun ikut turun sedikit, mereka tidak rugi. Lily, berhasil. Kita tidak rugi. Belum saatnya merayakan. Barangnya harus laku. Ada kabar dari platform. Data uji penjualan paket hadiah sudah keluar. Tingkat pembelian ulang mencapai 31%. Untuk kategori produk segar kami, angka ini sudah cukup bagus. Platform setuju untuk menambah volume pembelian, tetapi hanya jika kita potong harga 5% lagi. 5%? Mereka memanfaatkan kita. Aku sudah menyetujui. Lily, Kalau barang laku, kita untung. Untung kecil, cepat berputar. Wendy menghela napas. Dia tahu Lily benar. Di pasar yang lesu, bertahan adalah kemenangan. Tapi dia juga tahu meskipun Lily bilangnya enteng, dia paham lebih dari siapapun bahwa semakin jauh jalan ini, semakin banyak dia berutang pada orang itu. Max dan aku akan berpencar. Tanyakan ke sana-sini. Kamu tanya di depan. Tentu, tidak masalah. Hei, Bapak mau beli jeruk mandarin? Pasti yang premium. Boleh saya lihat? Berapa per pon? Kalau Bapak beli sekarang, berapa harga biasanya? Kalau kamu tidak kasih harga, aku pergi. Hei, jangan pergi dulu. Kami menjualnya dengan harga 40 sen. Haha. 40 sen? Kamu ini mimpi? Yang terbaik di pasaran hanya 20 sen sekarang. Kalau di tempatmu, mereka nawarin berapa? Jangan tanya deh. Aku sudah tanya ke sana-sini. Yang tertinggi 20 sen. Sama juga. Bahkan ada yang nawar 17 sen. Kita harus gimana? Mungkin kita harus keliling lagi? Kamu ngomong apa? Punya harga diri dong. Kalau dia memberi harga buah yang lebih tinggi waktu itu, apakah kita akan pergi ke Markus? Apakah kita akan begini sekarang? Menemuinya tidak masalah. Tapi harganya harus dinaikkan menjadi 28 sen. Ini soal gengsi, bukan untung. 28 sen terlalu rendah. Kita harus dapat minimal 30 sen. Minggu kedua tahun ini, Lily pergi ke bank untuk mengambil laporan rekening. Saat memeriksa angka-angka itu, Tiba-tiba dia berkata, Ada setoran $50.000 ke rekeningmu yang masuk pagi ini.
Oke, begitu. Terima kasih. Ethan, berapa banyak lagi rahasia yang kamu sembunyikan dariku? Lily kembali ke gudang, meletakkan kertas di meja, dan menatapnya lama. Hei, Lily, apa kamu mengajukan pinjaman? Tidak juga. Itu Evertrust Trading. Mereka membayar kami $50.000 untuk barang-barang. Syaratnya adalah Ethan ingin aku memprioritaskan saluran mereka. Baiklah, aku kira. Hei, Lily, Pak Smith sudah banyak membantumu. Apa dia suka padamu? Apa yang kamu bicarakan? Kembali bekerja. Oke, aku tahu. Lily merona. Menurutmu bagaimana? Kenapa tidak menjual ke penjual buah dengan 20 sen? Oh, harga yang mereka tawarkan terlalu rendah. Kita bekerja keras menanam jeruk mandarin ini, dan mereka hanya menawarkan 20 sen. Apa kamu bisa menerima itu? Kalau tidak bisa menerimanya, apa lagi yang bisa kita lakukan? Lily menawari kita 40 sen sebelumnya, dan kamu tidak menjualnya, kamu lebih percaya pada kebohongan Markus. Sekarang banyak sekali jeruk mandarin yang sudah busuk. Kita sudah rugi hampir $2.000 semuanya. Sekarang masih ada orang yang menawarkan 20 sen. Kalau kamu masih tidak menjualnya, dalam 2 hari lagi, aku ragu ada yang mau bayar 17 sen. Jangan bilang begitu. Aku akan mencari jalan keluar. Kalau dalam 2 bulan ini, kamu tidak menjual habis semua jeruk mandarin itu, aku akan menceraikanmu. Bu Queen, Pak Smith ingin memberitahu Anda ada seorang pria bernama Victor Vance di perusahaan perdagangan Apex, yang telah membeli banyak tanah di South River akhir-akhir ini, membuat harganya turun drastis. Dia mungkin menimbun buah murah untuk menyerang pasar Capital City saat pasar pulih kembali. Apa yang dia lakukan? Mencoba memulai perang harga denganku. Bisa saja. Pak Smith ingin Anda tetap waspada akhir-akhir ini terhadap perubahan harga grosir di Capital City. Jika Anda melihat ada yang aneh, sesuaikan kecepatan pengiriman Anda lebih awal. Baik, sampaikan terima kasihku pada Pak Smith. Lily, apa yang membawamu ke sini? Hanya ingin menemuimu dan menanyakan sesuatu. Silakan. Selama bertahun-tahun Markus di desa, selain toko perlengkapan pertanian, bisnis apa lagi yang dia jalankan? Apakah dia berhubungan dengan orang-orang dari Capital City? Toko perlengkapan itu hanyalah kedoknya. Beberapa tahun lalu, dia sempat berkecimpung di pupuk. Mendapatkannya dari Capital City. Menjualnya lebih murah daripada di kabupaten. Semua orang di desa membeli darinya. Lalu, entah mengapa, dia tiba-tiba berhenti. Pemasok dari Capital City itu yang dia beli waktu itu. Apa kamu ingat siapa dia? Tidak yakin. Tapi suatu kali, aku melihat kartu nama di tokonya. Di kartu itu tertulis Apex Trading. Apex Trading. Jadi memang dia. Perusahaan itu mencurigakan? Pak Henderson, jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku pergi dulu, jaga dirimu. Hei, Lily. Kalau kita petik jeruk mandarin sekarang, berapa per pon? Untuk yang lain, 20 sen per pon. Untukmu, aku bisa memberi 23 sen. Baiklah, begitu. Aku akan bicarakan dengan istriku. Lily, platform itu baru saja memberitahu kami bahwa bulan depan, mereka akan mengadakan kampanye dukungan petani musim semi. Menanyakan apakah kita bisa menyediakan sejumlah paket hadiah diskon dalam jumlah besar. Tapi mereka ingin harganya di bawah 35 sen. Di bawah 35 sen. Itu di bawah modal. Kalau begitu kita tolak saja. Terima saja. Tapi dengan cara yang berbeda. Kurangi ukuran kotaknya. Ganti dari keemasan 5 pon menjadi 3 pon. Harga satuan turun, tapi keuntungan per pon tetap. Itu ide bagus. Aku akan bicara dengan platform itu. Victor sedang membeli banyak di South River. Dan platform itu sedang menekan harga. Mungkinkah dua hal ini saling berhubungan? Lily datang hari ini. Hei, Pak Henderson. Jadi, apa kau sudah bertanya padanya soal jeruk mandarin? Sudah. Saat ini, ya, dia menawarkan 20 sen. Sudah tahu dia tidak akan mau menambah 1 sen pun. Dia tidak berpikir untuk membantu kita, hanya ingin mengantongi keuntungannya. Ah, sisa jeruk mandarin di rumahku, banyak yang sudah busuk. Kalau begini terus, aku benar-benar tidak tahan lagi. Jangan terburu-buru. Mungkin kalau kita tunggu sedikit lagi, harga jeruk akan naik. Ini permainan, siapa yang bisa bertahan lebih lama. Lily,
Aku baru tahu di South River bukan Victor sendiri yang membeli stoknya tapi perusahaan di bawahnya bernama Golden Source Fruits. Perusahaan cangkang yang membeli dalam jumlah besar, sudah mengumpulkan hampir 200 ton. 200 ton? Dari mana dia dapat dana sebanyak itu? Luke bilang Victor baru-baru ini menggunakan properti di Capital City sebagai agunan, mendapat pinjaman $1 juta dan memasukkan semuanya ke South River. Lily, ada apa? Victor sudah membeli 200 ton barang di South River. Kamu tahu soal itu, kan? Ya, dia mengandalkan kenaikan harga sekitar hari Chengbeng. Dia gila, menimbun seperti ini di tahun panen besar. Dia tidak gila, dia nekat, mau menunggu sampai pasar kekurangan untuk mencampur buah kualitas rendah ini dengan yang bagus untuk dijual. Itu menjual barang inferior sebagai barang bagus. Kalau platform tahu, itu akan menjatuhkan seluruh area produksi. Jadi kita harus menghentikannya. Aku sudah mengirim grant untuk mengumpulkan bukti penjualan barang inferior sebagai barang bagusnya. Sementara kamu di pihakmu, jangan konfrontasi dia langsung dulu, tapi stabilkan dulu ritme pengirimanmu. Oke, hati-hati. Kalau dia terpojok, dia bisa melakukan apa saja. Kamu juga. Lily, platform sudah menyetujui proposal kita untuk paket hadiah spesial 3 pon, dengan keuntungan per pon tetap sama, dan mereka akan mengirim kontraknya sore ini. Bagus, juga. Aku butuh kamu melakukan sesuatu. Mulai hari ini, catat setiap hari harga mandarin di pasar grosir Capital City. Catat berdasarkan grade, terutama harga buah kualitas rendah. Kamu berpikir, Victor punya semua buah di bawah standar, dan saat dia mengirim, dia pasti akan menurunkan harga pasar buah kualitas rendah. Jadi kita harus mengantisipasinya. siap, aku akan buat spreadsheet-nya sekarang. Tuan Vance, South River sudah mengumpulkan 210 ton, dan kalau kita terus membeli, arus kas akan ketat. Cukup. Biaya rata-rata stok ini 20 sen. Dan selama harga naik ke 30 sen sekitar hari Chengbeng, aku akan untung lebih dari $170.000. Tapi Lily di pihaknya, kalau dia menurunkan harga lebih awal, itu bisa memengaruhi pasar. Dia menurunkan harga. Dia tidak mampu. Dia punya semua buah bagus dengan biaya tinggi. Aku akan bertahan lebih lama dan dia tidak akan selamat. Tapi bagaimana dengan Ethan? Apakah dia akan terlibat? Ethan, dia memegang Evertrust Trading, jadi mustahil dia melakukannya untuk Lily dan mempertaruhkan segalanya. Dan selama arus kas Lily yang pertama putus, Ethan pasti mau tapi tak berdaya. Sudah dengar? Seorang pria bernama Victor sedang membeli bertonton mandarin di South River. Lily bertanya padaku tentang perusahaannya. Tapi jangan buat aku mulai. Dia menawarkan paling banyak 20 sen, bahkan lebih rendah dari yang Lily berikan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku berencana menunggu sebulan lagi. Lalu lihat siapa yang menawarkan lebih, dan jual saja kepada siapapun itu. Sama di sini. Lily, kamu sibuk? Silakan. Ivy menemukan gudang Victor di South River. Dia menyewa gudang pendingin tua. Peralatan pendinginnya terus rusak. Jika barangnya ada di sana dan disimpan terlalu lama, kualitasnya akan turun drastis. Bisakah kamu mendapatkan kontrak sewa gudang pendingin itu? Aku sedang mengusahakannya. Jangan terburu-buru. Oke. Victor, semakin banyak kamu menimbun, semakin besar risikonya. Aku akan menunggumu membuat kesalahan. Data pembelian ulang platform sudah keluar. Kotak hadiah Lily berada di 3 besar dalam pasar produk sejenis. Pak Lewis, pembeli platform, datang untuk rapat. Dia jauh lebih sopan kali ini. Pak Lewis, selamat datang. Bu Quinn, maaf mengganggu Anda. Bu Quinn, selamat. Kami mengadakan diskusi internal dan memutuskan untuk memasukkan produk Anda ke daftar rekomendasi utama kategori buah platform. Terima kasih, Pak Lewis. Selain itu, saya punya perjanjian kerangka kerja tahunan senilai $500.000. Apakah Anda tertarik? Apa saja syaratnya? Kualitasnya tetap sama seperti sekarang. Harga, potongan lagi 5%. Pak Lewis, saya tidak bisa terima harga itu. Kalau 8%, saya punya margin keuntungan. Tapi tidak ada ruang untuk kenaikan. Kalau saya turunkan lagi, kualitasnya akan turun. Kamu ada benarnya. Kalau begitu, 8%. Saya akan melaporkannya ke atasan. Oke. Saya akan menunggu kabar dari Anda. Kita akhiri untuk hari ini. Saya akan memberitahu Anda begitu ada kabar. Bagaimana bisa banyak yang busuk? Yah, sekarang cuaca makin hangat, jeruk mandarin di bagian bawah hampir semuanya busuk, kita harus bagaimana? Ini semua salahmu.
Kalau saja kau tidak menghentikanku sejak awal, menghalangiku menjual ke Lily, dan membuatku percaya pada Markus, apakah aku akan berada dalam masalah ini? Apakah kami pernah menyuruhmu percaya padanya? Kau hanya melakukan apa yang kami katakan. Lagi pula, bukankah Markus juga menipu kita? Pertidaan. Berhenti bertengkar. Kita pikirkan jalan keluarnya dulu. Bawa jeruk mandarin busuk ini ke pasar dan tanyakan pada pembuat jus berapa bayaran mereka per pon. Kurasa itu saja yang bisa kita lakukan. Apa salahku sampai aku begini? Berapa lama lagi kamu akan menyimpan jeruk mandarin ini? Kalau dibiarkan lebih lama lagi, nanti nggak ada yang mau ambil walau gratis. Kamu tahu itu, kan? Kamu tahu apa? Harga pasar sedang rendah sekarang. Saat itulah kamu harus tetap tenang. Mengerti? Tunggu 2 minggu lagi. Jeruk mandarin pasti akan... Apa kamu gila? Fokus pada saat ini. 2 minggu lagi, jeruk mandarin ini akan busuk semua. Lalu siapa yang mau beli? Hah? Siapa? Oh, lihat kamu. Setiap tahun Lily membeli jeruk mandarin kita. Kamu seharusnya jual saja padanya seperti dulu. Kenapa kamu harus dengar kata orang lain? Aku bilang, kita tidak akan punya cukup untuk menutup biaya. Untuk sekolah anak, kita harus menggadaikan rumah. Apa kamu tidak akan berhenti? Bilang satu kata lagi, dan besok aku kembali ke rumah ibuku. Dan tidak akan kembali lagi. Kamu. Bukankah aku melakukan semua ini untuk keluarga? Kenapa kamu membentakku? Hei, Ibu Miller. Mau kemana? Tadi malam aku bertengkar dengan suamiku yang brengsek itu. Dia memaksa aku untuk membuang jeruk mandarin ini secepat mungkin. Aku sangat marah. Duh, aku penasaran berapa harga per ponnya sekarang. Tunggu di sini ya, aku akan ikut denganmu. Kita bisa cek beberapa tempat lagi. Kalau begitu, cepatlah ya. Aku harus pulang sore ini dan memilah yang busuk. Kalau aku tidak memilah yang jelek di rumah, kita harus membuang semuanya. Segera, aku akan ambil sepedaku. Kamu tunggu di sini. Ivy, apa yang kamu dapat? Ethan, aku sudah melacak arus kas Victor. Selama beberapa tahun terakhir, dia bolak-balik mengatur North Valley dan South River. Mengalihkan barang ke sana kemari, dia punya banyak stok yang menumpuk. Dia berharap bisa menjualnya tahun lalu. Tapi kemudian ada panen melimpah, harga turun. Dia mengalami kerugian besar, sekarang dia butuh banget dana baru. Dia mengincar Lily. Bukan cuma Lily. Pesanan besar yang dia ambil sekarang, itu mengguncang seluruh pasar buah Capital City. Dia nggak bisa menjual stoknya sendiri. Jadi dia menghalangi jalan semua orang. Apa maksudnya? Sederhana. Dia ingin menjatuhkan Lily. Kalau pengirimannya gagal, platform nggak akan mempercayainya lagi. Lalu dia masuk dan merebut klien-klien besarnya. Tetap pantau setiap gerakan. Kabari aku secepatnya. Siap, Ethan, ada satu hal lagi. Soal yang kamu minta untuk kuperiksa. Pemasok anonim, sudah kuperiksa. Asal barang-barang itu memang kebun buah di South River, tapi sewa kebun itu ditandatangani oleh perusahaan bernama Evertrust Trading. Ethan, bukankah itu perusahaannya kamu sendiri? Aku tahu, lupakan dulu. Pak, coba lihat mandarin saya. Berapa tawaran Bapak? Boleh saya coba satu? Tentu, silakan. Manisnya nggak ada, dan rasanya aneh. Apa ini mulai busuk? Mustahil. Yang ini manis. Ini, coba ini. Yang ini lumayan. Berapa harga mandarin ini? Berapa harga pasar sekarang? Kalau bos kami yang beli, sekitar 15 sen per pon untuk mandarin, nggak semuanya manis. Kayaknya dia bakal nawar paling tinggi 14 sen. Apa? Bapak mau untung berapa? Apa Bapak gila uang? Banyak yang memohon-mohon supaya kami membeli mandarin mereka. Kalau Bapak nggak jadi jual, lupakan. Jangan menghalangi truk saya. Jadi, gimana hasilnya? Tawaran terbaik 17 sen. Lebih baik dari yang kudapat. Lily, kamu kurang tidur beberapa hari ini? Kamu terlihat pucat? Mungkin kamu sebaiknya pulang awal hari ini. Tidak perlu. 2 truk lagi belum tiba. Pak Smith, ada pergerakan dari Apex Trading. Victor membeli batch lain di South River hari ini. 50 ton.
Dia bikin harga turun jauh. Buat apa dia beli sebanyak itu? Kupikir setelah kiriman Lily gagal inspeksi, dia berencana masuk ke platform Capital City saluran pengadaan. Dia yakin bahwa Lily tidak akan lulus pemeriksaan kualitas kali ini. Soal inspeksinya, dia punya trik lain lagi? Susah bilang. Tapi dia menyuap orang di pusat pengujian Capital City sebelumnya, jadi dia punya koneksi di sana. Suruh seseorang pantau kiriman Victor, buat lihat dia mau ngapain lagi. Bagus. Dibeli 13 sen per pon. Dan begitu kita menjatuhkan Lily itu, setelah dia tidak ada, keuntungan besarku segera datang. Hahaha. Ha. Asisten, masuk sini. Pak Vance. Cari tahu bagaimana Mandarin dari Orange Ridge laku. Aku yakin setelah sekian lama dan pasang surut pasar, harganya sudah turun. Oke, siap. Oh, dan si Leo, kirim dia $5.000 lagi. Kalau tidak, aku tidak tenang soal inspeksi terakhir itu. Ya, Pak Vance. Oh, dan tawarkan harga lebih rendah. Mulai dari 13 sen. Ingat, batas maksimalnya 14 sen. Paham? Ya, Pak Vance. Bagus, kamu boleh pergi. Hempeha. Sebentar lagi, hampir seluruh pasar Mandarin akan jadi milikku. Pak Smith, saya menemukan sesuatu. Victor baru-baru ini menghubungi seorang inspektur bernama Leo. Dialah yang membantu Markus mengutak-atik kiriman Lily terakhir kali. Rekening Leo telah menerima pembayaran lagi, sumbernya masih Apex Trading. Dia mau melakukannya lagi? Bukan itu saja. Sementara itu, dia juga menghubungi pemasok Lily yang lain, dia mencari kelemahannya. Bilang ke Lily. Kamu mau bilang ke dia? Dia harus tahu, ada yang menusuknya dari belakang. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa lolos lain kali. Lily, ada yang perlu aku bilang ke kamu. Silakan. Victor mungkin akan mencoba trik yang sama lagi. Hati-hati. Victor itu benar-benar brengsek. Ethan, terima kasih sudah memberitahuku. Bukan apa-apa. Kenapa kamu menyelidiki ini untukku? Karena kita partner. Partner tidak akan berbuat sebanyak ini untuk satu sama lain. Ethan, kamu selama ini membantuku. Apa alasannya? Kamu melakukan ini untukku, aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Kamu akan tahu nanti. Untuk sekarang, cukup ketahui bahwa seseorang sedang mengawasimu. Jaga dirimu. Berapa harga jeruk Mandarin ini? Hei, Pak, tergantung kualitasnya. Jeruk Mandarin di sini itu milik saya. Biar saya ambil beberapa untuk Anda coba. Jadi, berapa harga yang Anda tawarkan? Ayolah, saat kami membeli jeruk Mandarin di South River, kami membeli total 200 ton. Jangan khawatirkan kekuatan perusahaan kami. Lihatlah. Kita bisa mencicipi satu, kan? Tentu, tidak masalah. Hei, jeruk Mandarin ini lumayan. Jadi, berapa yang bisa Anda tawarkan untuk ini? Bagaimana kalau 12 sen? Berhenti makan. 12 sen. Harga segitu. Kamu berani bilang begitu? Pasar manapun di sini akan menawarkan harga jauh lebih tinggi dari milikmu. Tepat sekali. Kamu tidak lain adalah pencari untung yang rakus. Lalu, berapa harga Anda? Kami butuh setidaknya 18 sen. 18 sen. Kamu benar-benar berani meminta. Apa kamu tidak takut tersedak karenanya? Apa katamu? Percayalah, kami akan membuat pasti kamu tidak akan bisa kembali. Kamu pikir sedang apa? Aku penasaran apa anak kecil itu seperti apa sekarang. Aku belum melihatnya sejak saat itu. Aku penasaran bagaimana kabarnya sekarang. Victor terus bikin masalah. Aku nggak tahu harus berbuat apa kali ini. 20 tahun. Pak Smith, Victor sudah bergerak? Silakan, asistennya. Muncul di dekat Orange Ridge kemarin, dan membawa 2 orang bersamanya. Dia ngapain di Orange Ridge? Mereka pergi ke Orange Ridge untuk membeli jeruk Mandarin, tapi nggak berjalan lancar. Awasi mereka. Beritahu aku kalau ada perubahan. Ya. Lily, aku perlu memberitahumu sesuatu. Beberapa orang datang ke desa hari ini untuk membeli Mandarin. Mereka mungkin anak buah Victor. Lalu, berapa tawarannya? Mereka bilang 12 sen. Itu terlalu rendah. Max marah dan mengusir mereka. Oke, Pak Henderson, siap. Lily, jujur sama aku. Berapa harga Mandarin per pon sekarang? Saat ini, harganya bisa mencapai 16 sen. Pak Henderson, apakah Anda mempertimbangkan untuk menjual? Memang benar itu lebih tinggi dari tawaran Victor, tapi tetap terasa rendah. Aku cek dulu, lalu putuskan. Baiklah, Lily, begitu. Aku pikir-pikir dulu. Oke,
Begitu kamu sudah memutuskan, telepon aku saja. Siap, Lily. Aku berangkat sekarang. Victor bisa sampai ke Orange Ridge secepat itu. Mungkinkah Ethan adalah anak kecil yang dulu itu? Nggak mungkin, pasti nggak. Kalaupun dia, saat itu aku hanya memberinya sekantong Mandarin. Nggak mungkin dia repot-repot sejauh ini untukku. Sekarang udah panas. Jeruk keprok jadi lebih cepat busuk. Betul. Aku nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Kalau kita nggak segera dapat pembeli yang bagus, aku akan nemuin Lily dan jualin jeruk keprok itu ke dia. Hei Max, apa kamu lupa bagaimana kamu mempermainkannya tempo hari? Kalau dia mau menerima jeruk keprokmu, aku akan makan topiku. Ya, jadi sekarang gimana? Aku nemuin Lily kemarin. Oh, jadi kamu jual jeruk keprok itu ke dia? Enggak, Aku pikir kamu akan langsung aja jual ke dia. Jujur, menjual sekarang, itu langkah paling bodoh. Pak Henderson, jadi berapa harga yang ditawarkan Lily? ya. Paling banyak, 16 sen. Dan hanya untuk kualitas terbaik. Pelit banget. Dibandingkan dengan si fans itu cuma lebih 4 sen. Aku penasaran gimana kabar Markus. Jangan sebut dia. Dia menipu kita banyak uang. Kalau bukan karena dia, jeruk keprok kita pasti sudah laku semua. Jangan sampai aku ketemu dia. Kalau sampai ketemu, aku bakal nguliti dia. Hei, untung aku pintar. Uang patungan warga untukku. Tidak kusia-siakan semuanya untuk jualan live streaming yang payah itu. Aku sisihkan sebagian, rasanya enak. Lagi pula, tadi aku kerja untuk Pak Vance, dan dia memberiku tip. Kalau dijumlah semua, cukup untuk bersenang-senang cukup lama. Beberapa hari lagi, aku akan ke pantai dan menginap di hotel yang bagus. Aduh, astaga. Catatan dari pintu ke pintu soal siapa bayar berapa, spreadsheet itu. Dulu aku buat untuk menghitung biaya iklan, pengemasan, dan biaya-biaya. Benda itu, apa masih ada di toko perlengkapan pertanian? Sial. Dan aku bahkan tidak mengambil struknya. Struk-struk itu masih ada di meja di toko perlengkapan pertanian. Kalau ada warga yang menemukannya, tidak mungkin. Aku harus menyelinap kembali, selagi tidak ada yang melihat. Kenapa setiap kali aku mau hancur, kamu selalu ada? Tidak. Aku harus mencari tahu sampai tuntas malam ini. Lily? Sudah larut sekali. Ada apa? Nggak bisa tidur. Soal jeruk Mandarin madu itu, aku sudah memikirkannya. Kalau bukan karena kamu yang mengatur pengujian pihak ketiga lebih awal, aku pasti sudah habis kali ini. Dan gudang dingin dan pemasok anonim itu. Aku cek pembukuan hari ini. Harga gudang dingin yang kamu kasih ke aku hampir 20% lebih rendah dari yang aku negosiasikan. Selama bertahun-tahun aku di bisnis, aku nggak pernah lihat harga seperti itu. Itu gudang dingin temanku. Dia memberiku harga dasar. Harga dasar? Kamu nggak nambah 1 sen pun saat kamu meneruskannya ke aku. Aku memang menambahnya. Ongkos kirim dan tenaga kerja. Ethan. Aku baru saja mencocokkan pembukuan dengan Wendy, dan ongkos kirim serta tenaga kerja yang kamu tawarkan padaku bahkan lebih murah daripada jika aku langsung menyewa armada di ibu kota. Ongkos kirim apa yang sebenarnya kamu tambahkan? Ethan, kamu sebenarnya mau apa? Tidak ada. Tidak ada. Kamu sudah banyak berbuat untukku, dengan harga modal untuk gudang dingin, pemasok anonim, pusat pengujian, dan sekarang Victor. Kamu pikir aku bodoh? Ethan, ayo kita bertemu dan bicara. Oke, besok jam 3 sore. Kedai kopi yang sama di ibu kota seperti terakhir kali.
Kita harus mengambilnya dan segera pergi selagi gelap. Keren. Masih di sini? Masih di sini. Markus, hei, kamu kembali. Kenapa pintunya tidak dikunci? Kupikir sudah kukunci. Itu tadi aku hampir mati. Aku di sini. Silakan. Waktu aku kecil, keluargaku tinggal di kota kecil di utara. Ayahku meninggal saat aku masih kecil. Ibuku menikah lagi. Tidak ada yang merawatku. Lalu pada musim dingin itu, dingin sekali, aku ingat. Aku sudah berhari-hari tidak makan. Aku meringkuk di dekat tembok di luar kota. Gemetar, pusing karena lapar. Aku berpikir dalam hati, mungkin aku akan mati di sana. Lalu seorang gadis kecil datang, memakai jaket tebal merah, pipinya merah karena kedinginan. Dia membawa sekantong jeruk mandarin. Dia menatapku sejenak, lalu menyodorkan seluruh kantong itu ke tanganku. Aku melihat tahi lalat di tangannya. Aku meraihnya, dan berpikir untuk kabur. Aku masih kecil, dan terlalu sombong. Belakangan aku mencoba satu jeruk mandarin, mungkin karena aku sangat lapar. Tapi itu hal termanis yang pernah kumakan dalam hidupku. Lalu aku ingin membalas kebaikannya, tapi aku tidak membawa apa-apa, hanya sebuah pulpen. Itu satu-satunya yang ayahku tinggalkan untukku. Aku menyodorkannya ke tangannya, dan berlari pergi, takut dia akan menolak. Sejak itu aku mencarinya, selama 20 tahun. Hingga hari itu di lift, aku kebetulan melihat tahi lalat di bagian dalam pergelangan tangan kananmu, itu persis sama dengan punya gadis kecil itu. Jadi anak laki-laki kecil itu benar-benar kamu. Aku sebenarnya juga memikirkannya, tapi kupikir itu mustahil. Itu hanya sekantong jeruk mandarin, tapi kamu sudah berbuat banyak untukku. Gudang pendingin, pemasok, pusat pengujian, Victor, kamu benar-benar memikul seluruh bisnisku di pundakmu. Bagiku, ini tidak pernah hanya tentang jeruk mandarin. 20 tahun. Kamu sudah mencariku selama 20 tahun. Kukira kamu cuma rekanan biasa, dan cuma bantu aku buat bisnis. Kukira. Mikir apa? Kukira. Aku nggak tahu. Yang ini? Aku nggak percaya kamu masih nyimpennya. Pemasok anonim itu semuanya kamu. Ya. Dengan harga pokok untuk gudang pendingin, barang di bawah harga pasar itu semua kamu yang atur. Lalu berapa kerugianmu? Ethan. Nggak banyak. Kamu. Nyetir semalaman dan hampir membunuhku. Yang masih bikin aku marah. Kenapa si brengsek Lily itu hidupnya begitu enak sementara aku harus hidup bersembunyi? Itu sungguh menyebalkan. Sebelum aku pergi, aku harus nyelesain satu kerjaan gede. Mas, ini aku. Hei, Lily, ada yang salah. Seseorang memutus aliran listrik di gudang pendingin kita. Apa? Max baru saja nelepon, bilang ada yang bobol gudang tadi malam dan matiin saklarnya, dan pas mereka nemuinnya, sebagian barang udah mulai mencair. Siapa pelakunya? Nggak yakin. Tapi Max bilang dia lihat mobil hitam melaju menjauh dari gudang, dia nggak sempat lihat plat nomornya, tapi sopirnya pakai jaket kulit. Aku harus balik sekarang. Ayo pergi bareng. Lily, kamu di sini. Berapa banyak yang kita rugi? Lebih dari 300 kotak. Lebih dari 40 kotak jeruk mandarin madu sudah busuk. Kita harus membuangnya. Kita sedang mencoba menyelamatkan sisanya. Siapa yang melakukan ini? Apakah itu Markus? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia memakai jaket hitam.
Dia punya orang di belakangnya. Victor. Victor meneleponmu. Dia tidak mau bekerja sama denganmu. Dia ingin mengendalikanmu. Kalau dia tidak bisa mengendalikanmu, dia akan menghancurkanmu. Markus, Dia sudah 15 tahun di desa. Dia kabur untuk bersembunyi. Dia sebenarnya tidak benar-benar kabur. Sekarang, dia kembali. Hanya untuk melihat apakah kamu masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Pemadaman listrik itu baru langkah pertama. Kalau kamu tidak setuju dengan syarat Victor, dia akan datang lagi dengan langkah kedua, langkah ketiga. aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Pak Vance, bagaimana dengan sisa pembayaran? Kenapa buru-buru? Kenapa buru-buru? Tunggu sampai dia tidak bisa bertahan. Lalu kamu ambil alih saluran dan lainnya. Jadi, maksud Pak Vance? Maksud saya sederhana. Kita hanya perlu satu tekanan lagi untuk Lily dan dia akan benar-benar runtuh. Lalu kamu ambil alih. Saya akan mendukungmu. Pak Vance, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk ini? Uang bukan masalah. Pertanyaannya, Mas Lee, Apakah kamu punya nyali? Baiklah. Pak Vance, tenang saja. Saya akan mengurusnya. Pak Vance, ini tentang Orange Ridge. Bisakah Bapak mengurus ini untuk saya? bagaimana kamu ingin saya menanganinya? Kami pernah mencoba jualan lewat siaran langsung sebelumnya, tapi tidak berhasil. Kami memakai uang beberapa warga desa dan belum mengembalikannya. Begini kesepakatannya, kalau kamu menangani ini dengan baik, maka saya akan mengurus urusan itu. Terima kasih Pak Vance. Terima kasih Pak Vance. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Saya akan menelepon. Oke, minumlah. Kamu berencana melakukan apa? Aku ingin menelepon polisi. Bukti? Tidak ada. Kalau begitu, kumpulkan bukti dulu. Aku akan mencari cara. Ethan, Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Masalah ini akan kuurus untukmu. kenapa? Kenapa kamu membantuku sebanyak ini? Karena 20 tahun lalu, jika kamu tidak memberiku sekantong jeruk mandarin itu, aku mungkin sudah mati kelaparan. Tanpa kebaikanmu saat itu, tidak akan ada aku seperti sekarang. Sekantong jeruk mandarin itu sudah kuingat selama 20 tahun. Sekarang, giliranku untuk membantumu menyelesaikan masalahmu. Nancy, Max mengawasi kuil tua semalaman, tidak menemukan Markus. Tapi di dekat gudang, dia memungut puntung rokok. Itu merek yang biasa dihisap Markus. Simpan itu akan berguna nanti. Juga, Luke menelepon dari Capital City. Dia bilang Pak Smith sudah mengirim Evie untuk menyelidiki Victor. Seharusnya segera ada hasilnya. Wendy, katakan padaku, jika seseorang mencari orang lain selama 20 tahun, Apa alasannya? Apalagi? Karena mereka tidak bisa melepaskannya. kalau begitu, aku juga tidak bisa membiarkannya menangani ini sendirian. Istriku menceraikanku. Istriku juga hampir. Kami bertengkar setiap hari. Semalam dia bahkan memecahkan mangkuk-mangkuk. Oh, Pak Henderson, Ibu Miller. Hidup harus terus berjalan, kamu tahu? Besok ayo pergi ke pasar dan tanya berapa bayaran pabrik jus per kilogram, jual yang jelek dulu. Max, ide bagus. Ayo lakukan itu. Oh, benar. Soal toko alat pertanian Markus. Apakah kamu ingat kalau itu terkunci atau terbuka? Terkunci. Hei, apakah Markus, si brengsek itu, kembali? Aku tidak bisa memastikan. Malam itu, aku melihat seseorang mengendap-endap di sekitar sana. Aku pikir, ada orang yang sedang menggunakan kamar mandi. Tapi karena penasaran, aku pergi melihat dan pintunya terbuka. Pasti si keparat itu yang kembali. Dia benar-benar berani kembali. Suruh dia mengembalikan uangnya. Dasar keparat. Dan uang dari penurunan harga buah kita. Dia harus menanggung semuanya. Keesokan harinya aku pergi memeriksa, dan tidak ada siapapun di sana. Tokonya berantakan, tapi tidak ada yang tertinggal. Sudahlah. Besok kita periksa dulu pabrik jusnya. Lily, Kamu ngapain di sini? aku lagi ada urusan bisnis di dekat sini. Dengar kamu dapat masalah. Ikut aku. Di sini nggak bisa ngomong. Masuk. Ini varietas jeruk mandarin baru. Rencana yang lebih baik. Aku lihat di forum industri. Kupikir, itu bisa membantumu. Jason, aku nggak butuh itu. Kamu, teman sekelas Lily dulu kan? Jason, barangmu sudah kubawa. Makasih sudah datang jauh-jauh. Tapi aku lagi sibuk banget. Kamu sebaiknya balik sekarang. Baiklah,
Anda Pak Smith kan? Belakangan ini, terima kasih sudah membantunya. Oh, akhirnya kamu muncul juga. Pak, lihat jeruk mandarin ini. Menurut Bapak gimana? Biasa saja. Rasanya lumayan, tidak buruk. Jadi, berapa yang bisa Bapak berikan? Maksimal 5 sen. Apa? 5 sen? Ini. Itu terlalu sedikit. Bisa ditambah sedikit? Ya, tambah sedikit lagi. Kalau Bapak mau nambah, semua stok saya ikut. Oh, saya tidak bisa nambah lagi. Begini, bersyukurlah masih ada yang mau membeli jeruk mandarinmu. Pak, biar saya yang bicara dengan mereka. 2 menit, cuma 2 menit. Mereka harusnya bersyukur masih ada yang mau membeli, dan kamu mengeluh itu terlalu sedikit. Aku pakai koneksiku untuk menemukan manajer pabrik ini. Kamu harus membantuku. 5 sen itu terlalu sedikit. Setidaknya naikkan sedikit. Hei, Aku coba. Pak, bisa tambah sedikit? Nggak bisa nambah lagi. Kalau kalian tidak jual, aku pergi. Kami jual, kami jual. Santai. Mantap. Dapat semua jeruk mandarin ini 5 sen per buah. Kalau bos dengar, dia pasti menaikkan gajiku. Bisa kita ajukan klaim asuransi? Cold storage punya asuransi untuk kerusakan. Tapi untuk vandalisme, sulit untuk dikatakan. Ivy, apa yang kamu temukan? Ethan, aku menemukan semuanya. Malam itu, Markus memang ada di Orange Ridge. Dia masuk sekitar jam 10 malam. Dia keluar sekitar jam 2 pagi. Kamu dapat plat nomornya? Dapat. Juga, aku menemukan hal lain. Setelah Markus kembali, dia bertemu dengan Victor di Capital City. Apa yang mereka bicarakan kemarin sore? Markus ingin menghancurkan gudang Lily sepenuhnya. Victor tidak setuju, dia bilang mereka tidak boleh terlalu mencolok, belum waktunya. Jadi apa rencananya? Masih diselidiki, tapi satu hal yang pasti, Victor punya koneksi kuat di Capital City. Jika dia mengejar Lily, dia tidak akan melakukannya sendiri. Terus pantau. Kabari aku segera jika ada apa-apa. Oke. Kita punya bukti. Markus memang berada di Orange Ridge malam itu. Waktu mobilnya masuk dan keluar cocok dengan saat listrik padam. Bisa kita lapor polisi? Belum. Kita masih butuh bukti langsung. Rekaman pengawasan atau saksi yang melihatnya melakukannya. Lily, kamu lagi ngapain di sini? Ibu Miller, aku mau tanya sesuatu. Ayo masuk. Ibu Miller, malam itu, apa ada yang melihat siapa yang masuk ke gudang? Kenapa kau bertanya? Soal mati lampu, Ibu tahu siapa pelakunya, kan? Ibu Miller, aku benar-benar butuh bantuan Ibu. Lily, dulu aku pernah salah padamu. Kau masih mau datang padaku? Itu urusan lain. Sekarang aku hanya ingin tahu kebenarannya. 3 malam lalu, saat aku bangun ke kamar mandi, aku melihat seseorang menyelinap dan masuk ke toko pertanian milik Markus. Tapi sebagai perempuan, aku tak berani masuk. Kalau itu Markus, siapa tahu keparat gila itu akan berbuat apa padaku. Apa Ibu melihat wajahnya dengan jelas? Terlalu gelap untuk melihat jelas. Tapi, cara jalannya mirip. Ibu Miller, maukah Ibu bersaksi? Lily, aku bukan tidak mau membantumu. Tapi Markus sudah bertahun-tahun di desa ini. Meskipun dia menipu banyak uang kita, kalau dia masuk penjara, bagaimana dengan uang kita? Lagi pula, siapa tahu dia akan kembali lagi. Bagaimana kalau dia balas dendam padaku? Ibu Miller, Ibu adalah saksi, bukan terdakwa. Ceritakan saja apa yang Ibu lihat. Kami urus sisanya. Baiklah. Aku akan bersaksi. Lily, nah, soal jeruk mandarin, yang mau kamu beli, kamu bayar berapa? Sekarang harganya 12 sen, tapi aku bisa kasih 13 sen. Baiklah, aku mengerti. Ibu bisa pergi sekarang. Pak Smith, kami punya rantai bukti yang lengkap. Meskipun rekaman CCTV tidak menangkap wajah Markus, tapi mobilnya terekam. Kesaksian Ibu Miller, ditambah catatan keluar masuk kendaraan, bisa membentuk rantai bukti yang lengkap. Hubungi polisi. Aku akan segera menghubungi mereka. Dengan bukti yang cukup seperti ini, tentu kami bisa membuka perkara. Tapi saya harus mengingatkan Anda,
Mungkin ada seseorang di balik Markus? Aku tahu. Bagus, asal Anda tahu. Kalau ada perkembangan, kami akan mengabari Anda. Markus ada di rumah? Dia tidak pulang tadi malam. Kudengar dia pergi ke ibu kota. Pusat Komando, tersangka Markus mungkin sudah melarikan diri. Dirikan pos pemeriksaan di semua persimpangan. Pak Vance, ada yang salah. Lily menelepon polisi. Polisi mengejarku. Lari saja. Kemana aku bisa lari? Polisi sudah memasang pos pemeriksaan di mana-mana. Pak Vance, kau harus membantuku. Aku tidak bisa membantumu. Pak Vance, kau urus sendiri. 6. Victor, kau mengkhianatiku, keparat. Hei, Ethan, Markus dihentikan polisi di jalan raya. Polisi menangkapnya. dan Victor? Masih diselidiki. Tapi perusahaannya baru saja mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Kami tidak tahu kemana perginya. Terus selidiki. Aku harus tahu langkahnya selanjutnya. Kamu dengar? Polisi datang tadi, mencari Markus. Mereka menangkapnya. Tidak berhasil. Dia tidak ada di sana. Tidak tahu apakah dia kabur atau bersembunyi. Dia kabur. Bajingan itu kabur. Kabar menyebar. Sulit dikatakan. Sekarang aku khawatir dia sudah pergi jauh. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan uang itu kembali. Keparat itu menipu kita banyak uang. Jika dia benar-benar kabur, kepada siapa kita minta? Tapi meskipun dia belum tertangkap, setidaknya polisi sudah memburunya, lebih baik daripada dia masih berkeliaran. Lily datang 2 hari lalu. Aku memberikan pernyataanku padanya. Ibu Miller, kerja bagus, butuh orang lagi, aku sendiri yang akan bicara ke polisi, itu bisa. Lagi pula aku tidak takut. Aku hanya takut jika suatu hari dia muncul lagi, dia akan kembali untuk membuat masalah. Orang itu tidak akan berhenti. Dia tidak akan berani. Jika dia berani menyentuh sehelai rambutmu, Bilang padaku. akan kusuruh orang untuk mengurusnya. Ngomong-ngomong soal itu, bagaimana dengan uang kita? Sekarang dia pergi, kita minta sama siapa? Aku tidak tahu. Kita kehabisan pilihan. Ayo kita ke pasar lagi besok. Aku ikut denganmu. Aku hampir tidak punya uang. Ada apa? Tidak apa-apa. Masalah logistik dari Wendy. Kenapa dia bereaksi begitu keras? Itu tidak seperti Wendy. Dengan reaksi seperti itu mungkin masalah pribadi. Mungkinkah itu teman sekelasnya? Bu, berapa harga jeruk mandarin sekarang? Biar aku lihat dulu jeruk mandarinnya. $10. Apa? Itu terlalu rendah. Benar, Bu, kamu tidak bisa melakukan itu. Ya ampun, kita harus apa? Apa yang kalian berdua temukan? 10 sen. Tidak bisa lebih tinggi. Milikku sama. Lily menawar sedikit lebih tinggi, 13 sen. Markus, kau bilang saja, siapa yang masuk ke gudang malam itu? Kamera pengawas merekam mobilmu. Saksi juga melihatmu. Masih mau menyangkal? Itu aku. Kenapa kau matikan listriknya? Aku ingin memberinya pelajaran. Kau tahu apa itu pelajaran? Kau tahu berapa banyak yang kau rusak? Lebih dari 300 dus jeruk mandarin. Kerugian lebih dari 150 juta rupiah. Itu perusakan barang secara sengaja. Paham, Markus? Kau lebih baik mengaku. Siapa yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruhku. Aku melakukannya sendiri. Baiklah, kau yang menanggung. Pak Vance, Markus ditangkap. Dia tidak mengadumu. Sudah kuduga. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Soal Lily. Rantai buktinya belum cukup. Dia hanya punya bukti tidak langsung. Tidak ada bukti langsung. Tidak ada yang membuktikan aku di baliknya. Di sisi Ethan. Tapi Ethan, dia tidak akan bertindak untuk saat ini. Dia menunggu.
Sampai aku melakukan kesalahan. Dia ingin aku membuat kesalahan. Kalau begitu, akan kuberi dia 1. Markus ditangkap, tapi dia tidak mau bicara. Ada yang mendalanginya. Aku tahu. Victor. Kapan dia akan bergerak? Kapan saja. Dia tidak akan diam saja. Lily, ada yang salah. Ada keluhan di platform, barang kita ditandai, mereka bilang jeruk mandarin kita gagal uji pestisida. Kapan ini terjadi? Sore tadi, platform, mereka membekukan pembayaran kita sementara. Mereka meminta pengujian ulang. Bukankah barang kita lulus inspeksi? Lily, laporan pengujian ini, itu bukan dari laboratorium kita. Platform itu membawa lembaga penguji sendiri. Trik lama yang sama. Victor. Sangat mungkin. Dia tidak mau berhenti. Pagi, Pak Smith, kamu nggak pulang semalam? Soal Jason. Apa yang kamu temukan? Jason, aku dapat info soal mantan Nona Queen. Mereka pacaran 3 tahun saat kuliah, putus setelah lulus. Karena ibu Jason sakit parah. Menarika, setelah dia pergi ke utara, aku belum dengar dia pacaran dengan orang baru. Mau aku lanjutkan penyelidikannya? Tidak. Apa pendapatmu tentang Lily? Keras kepala. Tapi berhati lembut. Pak Smith, mau kemana? Clearwater. Kamu ngapain di sini? Cuma lewat. Mau lihat bagaimana keadaannya. Penilaian kerusakan sudah selesai. Kata platform, asalkan tes ulangnya lulus, pembayarannya akan dicairkan. Soal Victor, aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki perusahaan pengujian baru yang dia dirikan. Kita akan segera dapat hasilnya. Kamu nggak perlu repot-repot untukku setiap saat. Aku bisa mengatasinya. Aku tahu kamu bisa. Tapi aku mau. Saatnya melawan. Victor mengambil langkahnya. Dia ingin menggunakan laporan inspeksi kualitas untuk memojokkan Lily. Inspeksi ini dilakukan oleh platform itu sendiri, bukan pusat pengujian ibu kota. Jika kita mengajukan pengujian ulang, waktunya tidak cukup. Ketentuan pembayaran platform sangat ketat. Mereka akan memberi kita paling lama 3 hari. Kalau begitu, periksa lembaga pengujian Victor. Dia pasti sudah mengutak-atiknya. Lembaga pengujian ini bernama Huaxin Testing. Aku sudah menyelidikinya. Perwakilan hukum dari lembaga ini memiliki hubungan keuangan yang erat dengan Victor. Lembaga ini baru didirikan 6 bulan yang lalu. Lembaga ini menghususkan diri pada pengujian buah. Lembaga ini tidak punya catatan bisnis sebelum itu. Dia mendirikannya khusus untuk menyerang Lily. Dari situ kita mulai. Ini milik Victor, laporan inspeksi kualitas palsu. Ini adalah jejak uang dari transfer Victor kepada kepala Huaxin Testing. Bu Queen, ada rumor di internet bahwa sumber dana Anda tidak jelas dan terkait dengan beberapa industri abu-abu. Dalam semua bukti tadi, jelas menunjukkan sumber setiap sen. Setiap sen keuntunganku bersih. Jika Victor mengira rantai dananya juga bersih, aku persilakan dia datang dan menghadapiku. Ayo. Victor Vance, Anda diduga membuat tuduhan palsu, penipuan komersial, dan perusakan properti secara sengaja. Apa yang ingin Anda katakan? Kami punya catatan transaksi keuangan lengkap. Anda menyuruh Markus untuk merusak gudang Lily, menyuap lembaga pengujian untuk memalsukan laporan, dan berencana memposting informasi palsu di internet untuk mencemarkan reputasinya. Anda pikir bisa lolos begitu saja? Saya ingin bertemu pengacara saya. Anda akan bertemu pengacara Anda. Sekarang, silakan tanda tangani pernyataan ini. Ada 2 kabar baik. Mau dengar yang mana dulu? Kabar baik apa? Victor Vance tertangkap. Beneran? Jadi, apa yang kedua? Mau tahu? Nggak akan kukasih tahu. Aku nggak mau tahu. Jadi, apa rencanamu? Aku sedang berpikir untuk memperluas bisnisku menjadi jaringan nasional atau semacamnya.
Itu tujuan yang sangat sulit. Tapi aku tetap ingin mencobanya. Aku akan membantumu mewujudkannya. Sungguh. Terima kasih. Untuk apa? Aku akan memberitahu saat aku mengetahuinya. Kau dengar? Markus dihukum 10 tahun. Hanya 10 tahun? Bagaimana dengan uang yang dia tipu dari kita? Entahlah. Bagus, bagus sekali. Yang lain menonton kembang api di rumah. Dan kita di sini membersihkan jeruk busuk. Mungkin kita harus bicara lagi dengan Lily, tidak ada gunanya. Dulu saat harganya 40 sen, kita tidak mau menjualnya. Sekarang, bahkan jika kita memohon dia untuk mengambilnya, dia hanya akan memberi kita 12 sen. Lucu sekali, ya. Ada apa? Jason, dulu, apa dia teman dekatmu? Kenapa tiba-tiba tanya? Aku melihatnya di konferensi pers hari itu. Dia berdiri di luar pintu, menatapmu lama sekali. Kami teman sekuliah. Kami berpacaran selama 3 tahun. Setelah lulus, ibunya sakit parah. Dia kembali ke utara. Dan begitulah kami berpisah. Terus? Dia tidak pernah kembali. 3 tahun kemudian, ku dengar dia tinggal di sana untuk bekerja. Setelah itu, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Apa kamu masih menunggunya? Jason adalah masa laluku. Kamu adalah masa kini dan masa depanku. Kamu mencari tahu tentang dia, kan? Aku tahu, tapi aku tidak menyalahkanmu. Aku takut kamu masih menunggunya. Kamu konyol. Aku sudah berhenti menunggu siapapun sejak dulu. Kecuali orang itu datang sendiri kepadaku. Jadi aku datang kepadamu sekarang. Cukup? Pas-pasan. Lily, semoga kamu bahagia. Lily, ini dia. Pesanan hari ini sudah selesai, beres semua, masih ngobrol dengan beberapa klien baru, mereka bilang, mau kerja sama jangka panjang. Bagus. Lily. Ada apa? Lily, Pak Smith datang hari ini? Dia sibuk, jadi mungkin dia tidak datang. Lily, kamu merona. Enggak, kopinya terlalu panas. Oh, Wendy, kamu ngejek aku lagi. Lily, lagi sibuk? Pak Henderson, nggak sibuk, silakan. Cuma, kalau kamu beli jeruk mandarin sekarang, berapa harga per pon? Sekarang, paling bisa saya kasih 10 sen. Hei, Tadi, kan kamu bilang ke Ibu Miller 13 sen. Hei, begitulah. Harga pasar berubah setiap hari. jual saja, jual saja. Lily, kami jual. Kamu bisa ambil besok? Pak Henderson, saya ada waktu. Kalau begitu, saya ke sana besok pagi. Hei Lily, mampirlah makan malam suatu saat. Pak Henderson, apa yang Anda? Terima kasih atas kerja kerasmu selama perjalanan ini. Aku tahu maksudmu. Dealer lain hanya menginginkan uangku. Kamu satu-satunya yang berhati baik. Kamu selalu menawarkan harga yang lebih tinggi. Jika aku tahu, aku akan menjualnya padamu dengan harga 40 sen semuanya. Sekarang istriku pun meninggalkanku. Lily, tunggu. Lily, aku merendahkan hati untuk meminta bantuanmu. Aku masih punya beberapa ratus pon jeruk mandarin. Bisakah kamu mengambilnya dariku? Ibu Miller, truknya penuh hari ini. Aku tahu ini permintaan yang berat, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku ke kota kemarin untuk bertanya. Mereka hanya menawar 8 sen. Lily, itu bahkan tidak menutupi biaya memetik. Lily, tolong, aku mohon padamu.
Aku mohon, oke? Aku juga bertanya ke sana kemari. Harganya sama. Jika tidak ada yang memetik, buahnya akan busuk di pohon. Aku juga sudah ke tempat lain. Dan tidak ada yang menginginkannya. Kasihanilah kami. Lily, aku tahu kamu baik hati. Saat kamu datang meminta keterangan padaku dulu, aku memberikannya tanpa berpikir 2 kali. Aku percaya padamu. Hari ini, aku memintamu untuk percaya padaku juga. Kamu bisa mengambil berapapun yang kamu mau. Aku tidak keberatan, jika tidak banyak. Lily, aku mengecewakanmu dulu. Aku ikut serta saat Markus membuat masalah itu. Aku mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak kukatakan. Kamu berhati besar, jangan dendam padaku. Hari ini, di depan semua orang, aku ingin meminta maaf padamu. Aku salah. Aku dengar soal harga yang kamu berikan kepada Pak Henderson. Ibu Miller juga memberitahuku, hargamu lebih tinggi daripada siapapun di kota. Kamu orang baik, seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu. Semuanya, aku jujur saja. Membeli jeruk mandarin musim ini, saat aku mengirimnya keluar, aku benar-benar tidak bisa mendapatkan harga bagus untuk itu. Tapi Ibu Miller berkata jujur tadi. Dia membantuku dulu. Karena kalian semua datang padaku hari ini, aku tidak bisa menyuruh kalian pulang dengan tangan kosong. Begini saja, besok, aku akan mengambil semua keranjang, besar dan kecil. Tapi ada satu aturan, tidak ada yang busuk. Bisakah kalian semua memilahnya dengan hati-hati malam ini? Oke. Hahaha, bagus sekali. Pak Vanse, Kamu bermimpi tadi malam? aku bermimpi soal pintu ruang pendingin itu. Pintunya tertutup dengan keras. Semuanya menjadi gelap. Kamu punya keahlian yang sesungguhnya. Tidak peduli betapa parahnya orang-orangmu sekarat. Kamu tetap makan. Kamu tetap tidur. Dulu aku pikir itu ketenangan. Tapi sekarang kupikir itu hanya kamu yang tidak punya hati. Saat aku bekerja untukmu, kamu memberiku total 75 juta rupiah. Katakan, apakah 75 juta rupiah itu menutupi 10 tahun penjara untukmu? Kamu sendiri yang menyetujui uang itu. Tidak ada yang memaksamu. Betul, tidak ada yang memaksaku. Kamu terus saja memberitahuku setiap hari bahwa seluruh pasar Capital City akan menjadi milik kita. Kamu memberi gambaran sebesar rumah. Dan aku benar-benar mempercayainya. Dalam bisnis, menjanjikan bulan itu hal biasa. Kamu mempercayainya, itu masalahmu. Victor, kamu bahkan tidak tahu apa itu penyesalan, kan? Dari ruang pendingin ke gudang, sampai ke laporan pengujian palsu itu, kamu tidak pernah melakukan satu hal pun sendiri. Saat polisi datang menangkapmu, kamu bersih. Saat kamu menimpakan semuanya padaku, kamu tidak ragu sama sekali. Kamu tidak bisa bilang begitu. Uang yang kamu ambil, jangan sekali-kali menyebut uang padaku. 75 juta rupiah untuk 10 tahun hidupku? Kamu kira aku ini apa? Anjingmu di rumah itu, bahkan sisa makanan yang dimakan anjingmu lebih berharga dari itu. Menurutku, itu saja nilai dirimu. Baiklah. Victor, aku akan membuatmu merasakan apa rasanya 10 tahun ini bagiku. Kamu sudah tidur? Hampir. Ada apa, Pak Smith? Besok jam 6 pagi, di atap. Aku perlu bicara denganmu. Tidak bisa bilang sekarang. Lebih baik besok saja. Baiklah. Tahu nggak, dulu aku pikir bisnis itu cuma soal ngitung angka, cari uang, dan bertahan hidup. Tapi beberapa bulan terakhir membuatku menyadari sesuatu. Dalam hidup, nggak cuma soal angka. Beberapa utang nggak bisa diselesaikan dengan matematika. Seperti setengah kantong jeruk mandarin 20 tahun lalu. Gimana caranya menghitung itu? Jangan dihitung. Ingat saja. Kenapa kamu diam mendadak? Proaktif banget ya. Kamu bahkan gak tanya apa aku setuju. Kalau kamu bilang enggak, akan kuberesin kamu. Jalan ke depan masih panjang. Aku akan menemanimu.